Kalau kita akhirnya dilepas ke orang per orang, swasta memberikan layanan vaksinasi, orang bisa datang dari mana saja dengan bawa duit, ketidakadilan akan terjadi, dan pada akhirnya menginginkan herd immunity sesungguhnya akan menjadi ancaman terhadap imunitas kelompok. Yang ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas. WHO kritik vaksin berbayar di Indonesia, masukan dari Sofak sama sekali tidak dipungut bayaran. Perusahaan farmasi itu untung besar di era pandemi. Pantasnya Kimia Farma kalau punya kemampuan mengintegrasikan dalam vaksin gratis itu. Kepala Unit Program Imunisasi Buat Health Organization atau WHO, mengkritik kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar di Indonesia. Dalam status resmi WHO instan menyatakan setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin COVID-19. Pembayaran dalam bentuk apapun untuk memperoleh vaksin, akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi. Padahal di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas, yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan. Demikian dikutip dari situs resmi WHO, berbayar tidaklah tepat menurutnya, jika anggaran yang menjadi masalah saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin. Instrumen mengatakan kerjasama internasional seperti Sofak Facility yang berada di bawah. WHO juga sudah memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan. Ia menuturkan meskipun pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana, hal tersebut bisa diperoleh lewat bantuan berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia. Ada patokan vaksin dari Sovax melalui kolaborasi UNICEF, WHO dan lain-lain, tentunya mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20% dari populasi. Para penyandang kerjasama Sovax jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya. Hal senada disampaikan pula Direktur Eksekutif Program Darurat WHO menyinggung situasi pada Microsoft 19 di Indonesia, yang kian memburuk. Kayaknya telah melihat peningkatan kasus sebesar 44% selama sepekan terakhir, dan peningkatan kematian 71%. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit. Ia mengatakan pihaknya harus lebih maju dengan vaksinasi, dan Indonesia seharusnya memiliki banyak akses melalui jalur inisiatif. Sebelumnya diberitakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan diketahui melakukan revisi untuk tetapkan program vaksinasi gotong royong. Revisi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 19 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pada COVID-19 yang diteken Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada tanggal 5 Juli tahun 2021. Dalam aturan baru itu perbedaan vaksinasi gotong royong selain dibebankan kepada perusahaan atau badan hukum, namun dapat dibebankan pula kepada individu atau orang perorangan gotong royong. Untuk individu atau berbayar akan menghilangkan akses masyarakat terhadap vaksin COVID-19 gratis dalam program pemerintah. Diberitakan sebelumnya dalam kasus penangkapan Dr. Louis, bahwa Dr. Tirta juga mengatakan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi ahli, bukan berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UIT. Dr. Tirta mengaku mendapat informasi bahwa Dr. Louis diduga telah menyebarkan informasi yang bisa menghambat penanganan wabah penyakit menular, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang